Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, hari ini pesan semesta aja ya. Saya tidak tahu apa yang ingin judul kita ya, tetapi nanti kita lihat dari kartu apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hari ini. Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun kamu mau membuka channel ini, berarti pesan ini untukmu ya, karena semua tidak kebetulan. Kamu yang menunjuk channel ini berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Kira-kira apa pesan semesta untukmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hari ini. Tentang cinta ataukah apa yang ingin semesta sampaikan? Five of Cups. Ada juga Ace of Wands. Ada The World. Saya merasakan di sini semesta ingin sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih move on ya. Saya merasakan di sini kalian mungkin ada yang putus cinta, dikhianati, dicampakkan, difitnah, ada playing victim, dihasut, ya, ribut dengan orang tua, pasangan, anak. Wah, ini kenapa seperti gitu ya? Ada masalah amarah, dendam di sini yang mana semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih tenangkan diri. Ya, apa yang akan terjadi? Ya, jadi tema kita adalah untuk saat ini mungkin cinta yang apa ya kalau dibilang, harus bisa merelakan cinta untuk bisa mendapatkan cinta baru gitu ya. Ada The Magician, karena saya merasakan di sini energi yang sangat pilu, di mana energi toksik yang sangat besar menyerangmu dan akhirnya merenggut kebahagiaan. Ada Page of Cups, ada The Wheel of Fortune, ada Temperance, ada The Chariot. Wow, tuh semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih berjuang kepada dirimu. Apa yang sudah lepas, apa yang sudah lari, apa yang sudah pergi, biarlah mereka pergi ya, sesuai dengan kebahagiaannya. Ya, kamu gak usah terlalu mau menuntut, mau bersedih, atau mau mengejar ya. Kita itu harus waras di sini ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan logika kita, itu bisa merenggut kebahagiaan kita sendiri ya. Jadi fokuslah pada kebahagiaan sendiri tanpa meminta validasi dari orang lain. Ya. Ciptakan kebahagiaan di dalam diri dan ciptakan juga surga di dunia ini, di bumi ini saat kamu hidup saat ini. Kita tidak usah terlalu muluk-muluk surga ya, semesta mau sampaikan ya, bicara antara surga dan neraka itu kita ciptakan sendiri di bumi ini. Bukan berpikir bahwa nanti suatu saat saya akan mendapatkan surga pada saat setelah kematian gitu. Tetapi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk kenapa kamu tidak ciptakan surga saat kamu hidup. Pada saat kamu hidup, pada saat kamu mati, kamu mendapatkan surga, kenapa tidak? Bukan berarti kita akan mendapatkan surga pada saat kematian, di sini kita menderita. Enggak. Tidak seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Jadi ciptakan surga di sini, di mana pada saat kamu bahagia, pasti kamu akan setidaknya akan memperlakukan orang baik. Ya.
kamu akan memperlakukan orang baik, kamu dapat amal ibadah, ya kamu akan mendapatkan surga juga di akhirat nanti. Jadi semesta mau sampaikan untuk kamu bisa menciptakan kebahagiaan di dunia ini, di mana surgamu ada di bumi ini. Bukan ribut, marah, cemas, itu gak akan dapat surga tuh. Sudah gak dapat surga di bumi, gak dapat surga juga di akhirat sana nanti. Kenapa? Karena ada emosi, tangisan, kekecewaan, amarah. Itu begitu yang harus kamu pikirkan. Ini pencerahan buat kamu untuk bisa lebih menciptakan kebahagiaan dan surgamu. Orang yang sudah lari gak usah terlalu mau dipikirkan. Nah ya, nih yang udah lepas ya, ibaratkan ini ikan lepas dari cawan atau genggamanmu, ya sudah, berarti itu bukan milikmu. Karena ingat, semua yang ada di bumi ini nafas pun titipan dari semesta, bukan kemelekatan. Lepaskan mereka, lepaskan kemelekatan kamu ya. Karena apa? Kamu akan menyambut atau mendatangkan orang baru yang bisa membuatmu bahagia. Bukan menggenggam duri, menggenggam racun, menggenggam kesakitan, menggenggam kepahitan. Tapi lepaskanlah, supaya apa? Kamu mengisi yang baru, orang baru yang bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu, memperjuangkanmu. Ya. Ibaratkan kalau air keruh, ya kita isi terus air bersih, pasti suatu saat nanti airnya akan bersih. Kenapa? Karena kita membuang kotorannya, kita rela mengikhlaskan. Tetapi kalau kita tidak mengikhlaskan orang lain untuk hadir dalam hidup kita, atau macam contohnya kita tetap dengan gelas kotor itu, isi air kotor itu di dalam gelas, ya begitu terus, keruh terus. Ya, mengerti maksud saya ya. Jadi saya merasakan di sini energinya semesta, kamu itu ke depan akan mendapatkan orang-orang baik, ataupun mungkin akan mendapatkan kebahagiaan. Seseorang itu akan datang membawa cinta kepadamu. Jadi di mana kita melepaskan untuk bisa mendapatkan. Sama seperti kita memberi untuk kita mendapatkan, menerima kembali. Kalau kita berucap terima kasih, ya, terima dan kasih. Suatu saat kita akan kasih, kita terima hari ini, kita besok akan memberi. Kita menerima dan memberi, intinya seperti gitu. Kita bicara tentang energi. Kalau kita terlalu menggenggam, rezeki kita tertutup. Tetapi kalau kita bersedekah ya, kita happy, itu rezekinya akan balik. Seperti lingkaran. Jadi kalau mau hidupmu baik, keluarkan ketoksikan dalam dirimu. Bicara tentang cinta yang toksik, hubungan yang toksik, kenapa kita harus tetap di situ? Tapi di sini saya disclaimer, saya bukan berarti bilang sama kamu untuk bercerai, bukan bilang sama kamu untuk berpisah atau putus. No, itu keputusan kamu. Cuman saya merasakan di sini energinya bahwa percuma kalau kamu dalam hubungan hanya mendapatkan tangisan dan air mata. Itu bukan hubungan yang sehat. Ya, tuh kamu menggenggam apa ini kalau dibilang nih, besi yang panas, sama saja akan melukai tanganmu. Bahkan seluruh dirimu merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena efeknya sampai ke kepala atau bahkan sampai ke kaki. Walaupun lukanya di tangan. Kalau kamu menggenggam besi panas ini kan, ada menggenggam. Tanganmu yang sakit, tapi bisa seluruh tubuhmu yang merasa sakitnya. Jadi kalau kita punya hati terluka, itu bisa sampai karir, keuangan, kesehatan, itu kena dampaknya. Jadi hidupmu bahkan seperti di neraka, tidak bahagia. Akhirnya apa? Mungkin kamu marah-marah, kamu emosi, kamu apalah bahasanya seperti gitu, karena tekanan. Akhirnya apa? Kamu juga menciptakan neraka untuk akhiratmu nanti kan. Nah, di sini semesta mau sampaikan untuk apa? Kamu bertahan dengan kehidupan yang salah gitu. Kalau memang kamu masih mampu, ya berarti silahkan. Tapi kalau ini ya, readingan ini berarti untuk khusus orang-orang yang tidak mampu dalam hubungan toksik. Ya, jadi harus lebih waras. Terkadang kita terlalu mendengar kata orang, padahal orang itu dia tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Cuman teori doang, prakteknya juga pasti dia akan KO juga kalau dia di posisi kamu. Nah, ini kembali yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih bijaksana dalam memutuskan atau mengambil keputusan. Karena nasibmu ditentukan dari keputusanmu saat ini. Ya. Jadi melepaskan orang-orang yang jahat untuk bisa menerima orang baik. Di
Di sini jangan ada kemelekatan. Kalau dia pergi karena memang dia tidak suka, ya sudah pergi, ya. Jangan kamu mengemis cinta ataupun menangis, ya. Itu dia tidak cocok untukmu. Ngapain kita mau memaksakan orang yang tidak cinta pada kita, ataupun memaksakan dirinya harus berbuat seperti yang kita mau. No. Cinta sejati adalah cinta di dalam diri, bukan didapat dari si A, si B, si C. Si A, si B, si C dia kasih cinta sama kamu itu bonus, bukan keharusan. Tetapi keharusanmu untuk bisa menciptakan kebahagiaan dan lebih mencintai dirimu sendiri. Bukan bicara ego ya. Ini bukan bicara ego, tetapi kondisinya kalau kita terfokus pada diri kita sendiri, energinya akan bagus dan akan memancing orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang mencintai kita masuk dalam hidup kita. Coba kamu berpikir, terkadang kamu sudah mencintai dia, ya, sangat-sangat mencintai. Kan kebanyakan klien saya bilang gini, Kak, saya sudah sangat mencintai dia, ya, tapi dia membalas saya dengan sakit hati. Berarti kan dia tidak bersyukur. Berarti kamu harus bersyukur bahwa semesta kasih tahu bahwa ini orang ini tidak bersyukur mendapatkan orang yang seperti kamu. Kamu pantasnya mendapatkan orang yang baru, bukan dia. Tapi kamu tidak ngeh, seolah-olah dia itu baik dan kamu yang jahat sampai dia pergi. Jadi seolah-olah kamu itu yang tertekan. Saya sudah baik. Apakah saya kurang baik ya? Akhirnya kamu mengintimidasi dirimu sendiri. Saya kurang apa ya Kak Ica? No, dia yang salah. Dia nggak bersyukur. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan yang terbaik tapi dia menyanyiakan. Dan satunya di mana? Kamu memancing orang jahat. Kenapa? Karena kamu lebih berfokus pada orang lain. Kamu mengabaikan dirimu dan akhirnya apa? Orang itu yang datang adalah orang-orang yang mengabaikan dirimu. Kenapa? Karena kamu mengabaikan dirimu. Jadi perlakukanlah dirimu seperti apa yang yang kamu inginkan orang perlakukan kepadamu. Intinya gitu. Kenapa? Karena kamu magnetnya, kamu pancingannya. Kamu memancing energi positif, orang positif yang datang, orang negatif yang datang. Intinya gitu aja. Kita bisa menipu manusia dengan beribadah, dengan sopan santun yang wow ya, dengan etika yang bagus. Tetapi ingat, kedalaman hati kita yang bisa ukur itu adalah semesta. Kita nggak bisa menipu Tuhan, tidak bisa menipu semesta. Jadi kalau sekarang kondisinya kamu terpuruk, berarti hatimu lagi tidak baik-baik saja. Perbaiki di hati. Kamu mancing orang jahat, wah dia jahat Kak Ica, berarti hatimu lagi nggak baik. Karena kamu dikelilingi orang jahat. Mungkin kamu ada benci, amarah, luka batin. Saya sudah melepaskan Kak Ica, tapi belum sembuh, belum total. Ya, makanya orang bilang perbaiki dulu masa lalumu, sembuhkan dulu masa lalumu, baru menjalin hubungan dengan orang lain. Secara psikologis. Seperti gitu kan? Kenapa? Karena kamu akan memancing orang-orang yang jahat juga kalau seandainya hatimu lagi fokus atau trauma dengan masa lalu yang kelam. Ibaratkan kalau benang kusut, ya kita nggak akan nyaman. Kita mau kasih masuk, kita mau menjahit atau menyulam ini gimana dengan benang kusut? Nggak bisa. Mau tidak mau harus memutuskan, harus mengikhlaskan, putus, dan kita mulai dari baru lagi, awal lagi gitu. Itu udah resiko. Dimana ya harus sabar. Karena kamu akan memancingnya. Kalau kamu bahagia, kamu akan memancing kebahagiaan. Tapi kalau kamu lagi bersedih dan tiba-tiba ada orang baru datang, ya jangan kaget kalau suatu saat nanti dia akan hanya persinggahan saja. Dan akhirnya membuatmu bersedih lagi. Karena apa? Karena kamu pada saat lagi bersedih, dia datang, kamu oke kan? Berarti orang-orang itu terpancing dari energimu yang mana dia hanya kesepian saja dia datang. Pada saat dia sudah fokus dengan kebahagiaannya, dia tinggalin kamu, atau dia lebih mendapatkan yang sesuai dengan tipenya, dia meninggalkan kamu, ya jangan kaget. Kenapa? Karena kamu memancingnya pada saat kamu lagi kesepian. Jadi orang-orang yang kesepian yang datang kepada kamu. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ini adalah perlakukan dirimu seperti apa yang kamu inginkan orang itu perlakukan padamu saat ini. Jadi kalau kamu menabur, pasti kamu menuai. Sekarang menuainya ya apa? Pilihan. Kamu menuai yang bibit unggul atau bibit yang buruk, bibit yang sudah nggak bagus gitu. Jadi kalau kondisi kamu sekarang mumet, stres dalam percintaan ataupun apapun, berarti ada yang bukan kamu cari di luar. Ya, orang itu kok gitu, saya harus bikin bagaimana? Tapi lihat dari dalam dirimu, karena kamu yang menarik mereka datang ke dalam hidupmu. Jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu untuk apa dibilangnya saat ini. Karena saya lihat di sini kamu galau, emosi, sakit hati, kecewa, marah. Ya, bagaimana hidupmu akan berubah kalau itu semua masih ada dalam hatimu? Ini nasihat ya.
Dimana kamu harus mengikhlaskan, merelakan orang-orang yang pergi, orang-orang yang membuatmu terluka, ya, mengikhlaskan dan memaafkan. Banyak doa supaya dirimu tenang, ya. Ingat, suatu saat nanti kamu akan kaget, ya, dimana akan ada seseorang atau kehadiran dirinya atau kehadiran seseorang ini, ya, pada saat kamu sudah mengikhlaskan semuanya, tiba-tiba dia datang dan membuatmu merasa dicintai. Jangan kaget. Kenapa? Karena kalau kamu mencintai dirimu, kamu akan mendapatkan seseorang yang betul-betul mencintai dan menginginkanmu. Carilah tempatmu. Kalau kamu merasa dicintai di situ, dihargai di situ, disayangi, itu tempatmu. Tetapi kalau kamu merasa tidak nyaman saat ini, entah dimanapun, dalam hubungan ataupun apapun, kalau kamu merasa nyaman, itu tempatmu. Tetapi kalau kamu tidak nyaman, itu bukan tempatmu. Itu sudah kode keras itu, bahwa itu bukan tempatmu. Jadi lebih peka terhadap intuisi hati, karena intuisi hati itu adalah suara Tuhan untukmu. Oke, ya. Jadi itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, di mana akan ada kehadiran seseorang, ya, kalaupun kita sudah mengikhlaskan, ya. Ke depan akan datang seseorang yang baik yang akan membuatmu merasa dicintai. Jadi fokuslah pada dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Ingat, keputusanmu menentukan nasibmu. Jangan sampai kamu salah mengambil keputusan. Bijaksanalah dalam segala hal. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.